Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku, JJ Elmanan. Makasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Buat kalian yang baru ngeklik video ini, aku minta tolong ke kalian jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Yuk cepetan. Oke, di video kali ini aku bakal menjelaskan apakah Quaker Oatmeal merah itu bisa menurunkan berat badan kita, apakah efektif buat menu diet kita. Jawabannya adalah sebentar lagi. Yang jadi pertanyaannya gini, apakah oatmeal itu bisa untuk diet? Apakah Quaker Oatmeal itu bagus untuk diet? Apakah kita bisa menggunakan oatmeal sebagai menu diet? Apakah kita bisa diet menggunakan oatmeal? Sebaliknya seperti itu. Dan apakah kita juga bisa mengkuruskan badan menggunakan oatmeal? Apakah oatmeal itu bisa membuat kita kurus? Nah, jadi pertanyaannya adalah apa sih menu diet yang sehat itu untuk tubuh kita? Nggak mungkin kan kita diet tetapi nggak sehat, yang ada badan kita malah sakit karena asupan yang kurang nutrisi tadi. Yang sering muncul di pencarian adalah menu diet yang sehat itu kalau nggak oatmeal telur, kalau nggak oatmeal telur. Nah, apakah kalian mampu menjalankannya? Sebetulnya nggak ada yang salah ya dalam menu diet. Semua itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Mau kita makan pakai nasi itu nggak salah, mau kita makan pakai daging pun, telur pun, atau cuma oatmeal pun setiap hari itu nggak salah, semuanya sama-sama bergizi. Tetapi kembali lagi kepada keseimbangan gizi di tiap masing-masing makanan. Dan juga yang seringkali membuat berat badan kita naik adalah kalori. Berapa sih jumlah kalori yang sering kita konsumsi? Berapa kalori yang kita makan dalam sepiring nasi? Berapa kalori yang kita konsumsi dalam segelas es jus alpukat susu? Tetapi yang perlu kita ketahui, kalau kalian sudah mengkonsumsi oatmeal seperti yang aku rasakan, bahwa oatmeal setelah aku konsumsi ketika sarapan itu mampu mengenyangkan sampai waktu siang tiba. Mengapa demikian? Karena si oatmeal tadi itu merupakan makanan yang memang kaya serat. Jadi dia seratnya itu lebih tinggi daripada nasi, yang membuat kita tidak tergoda untuk memakan makanan yang lain ataupun nyemil. Jujur ya, ini kan kayak honest experience gitu. Ketika aku mengkonsumsi oatmeal di waktu sarapan sampai siang, itu aku tidak tergoda untuk menyemil-nyemil makanan. Tetapi kalau memang ada makanan enak ya aku tergiur. Akan tetapi sebetulnya perut aku nggak lapar. Buat kalian yang memang terkadang cenderung suka dengan bubur, akan tetapi nggak suka bubur tapi manis, nah beda lagi ceritanya. Alhamdulillah aku suka banget sama makanan manis. Misalkan oatmeal kita campur sama yang manis-manis ya kan? Karena oatmeal itu biasanya identik dengan yang manis seperti susu, madu, gula, kemudian buah-buahan yang manis dan lainnya. Akan tetapi berbeda dengan nasi. Nasi itu biasanya teman lauknya itu seperti yang asin-asin, pedas, gurih seperti itu, yang membuat nafsu makan kita itu semakin tinggi. Kalian inget kan gimana ceritanya pengalaman kalian ketika kalian makan nasi? Itu kan kayak nafsu makannya tinggi banget, lahap banget. Berbeda ketika kalian melahap semangkok oatmeal, seperti gairah untuk memakannya itu berbeda gitu. Padahal sama-sama saja mengenyangkan. Di sini kita bisa lihat bahwa oatmeal itu lebih bagus karena apa? Misalkan sebetulnya kalori dari si oatmeal ataupun nasi tadi misalnya kita seimbangkan sama-sama saja, akan tetapi yang aku rasakan ketika aku mengkonsumsi sepiring nasi itu kayak nafsunya, gairah untuk mengkonsumsinya itu sangat tinggi. Ingin lauk ini, ingin lauk B, ingin lauk C, ataupun semuanya yang ada di meja. Akan tetapi kalau kita cuma cukup melahap si oatmeal tadi, ya aku cuma melahap aja gitu, melahap si oatmeal, tidak ingin menambahkan yang lain-lain, mungkin hanya susu plain saja. Dan ketika kalian tidak menikmati si oatmeal tadi, diet kalian otomatis gagal dan kalian lebih memilih untuk menikmati makanan yang lainnya. Saran aku, mending kalian gak usah nerusin diet oatmeal tadi. Karena apa? Kalau kalian ngelakuin itu semua dengan setengah-setengah,
it's valid, itu bakalan gagal terhadap diet kalian. Jadi ketika kalian niat diet itu karena terpaksa, bukan karena niat dari hati, otomatis kalian itu bakal memunculkan rasa muak terhadap makanan tersebut gitu. Cintailah makanan tersebut karena bakal positive vibes-nya kembali ke diri kita untuk diet tadi, itulah untuk keberhasilan diet kita. Pasti bakalan kembali ke awal pola makan kita yang dulunya suka makan ini, suka nyemil itu. Ketika kalian ingin diet, kuatkanlah mindset kalian. Kalian tuh pengen BB-nya turun, jadi kalian lebih istiqomah, nggak boleh setengah-setengah nyerah. Dari sini kalian paham, jadi oatmeal tuh nggak salah, karena oatmeal itu cuma sebuah makanan, tapi tergantung bagaimana mindset kalian menyikapi si oatmeal tadi. Apakah kalian suka? Kalau kalian tidak suka, ya jangan diteruskan. Nanti yang ada malah lebih parah. Kalian gak menikmati makanan tersebut, kalian tetap pengen diet pakai oatmeal, terus kalian jadinya karena gak suka, muak, kalian gak makan, kalian sakit. Yang salah siapa? Kamu. Semuanya tergantung bagaimana kalian menikmati makanan tersebut. Kalian juga bisa diet menggunakan nasi. Jadi si porsinya nasi tadi kalian kurangi. Misalkan dalam waktu makan, sekali makan kalian tuh mengonsumsi 15 sendok nasi, kalian bisa menguranginya menjadi 14, besoknya menjadi 13, besoknya lagi menjadi 12 atau bahkan 10 sendok, agar asupan karbohidrat yang ada di tubuh kalian itu terpenuhi. Di sini kan kelihatan kan bedanya, kalian lebih menikmati nasi atau oat. Kalau aku sih suka oat, jadi aku menikmati keduanya. Kalau kenyang gimana? Kenyang itu relatif, tergantung mindset kalian. Asalkan asupan kalori dan gizi kalian itu sudah terpenuhi, apakah kalian akan kenyang? Nah, kalau kenyang itu relatif, bagaimana kalian menyikapi si makanan tersebut. Padahal makanan tersebut itu sebetulnya sudah mengandung asupan gizi yang cukup buat tubuh kalian, tetapi kalian malah mikirnya, aku nanti kalau nggak makan nasi aku nggak kenyang. Itu hanyalah mindset, guys. Jadi gini aja deh, kalian harus bisa menakar kadar kalori yang masuk ke tubuh kalian. Ya misalkan emang nggak kelihatan, tapi kalian bisa ngilang-ngilang, oh kira-kira aku cukup nih kalau cuma makan 10 sendok saja. Ingat ya, kalian bisa kecil ketika porsi kalian tuh kalian kurangi, bukan dengan cara nggak makan. Itu salah besar. Jadi di sini maupun nasi maupun oatmeal semuanya sama-sama baik. Kalian bisa diet menggunakan nasi dengan cara mengurangi porsi, lalu tambahkan sayuran yang banyak. Karena apa? Sayuran itu kaya akan serat. Karena di sini aku kurang suka sama sayuran, aku jadi mencari serat yang lain. Aku mencari seperti minum-minuman yang berserat, tetapi bukan minum-minuman yang kayak akan gula gitu, kurang. Tapi kayak minuman yang emang kayak serat ya, misalnya kayak alpukat saya jus, ataukah kayak food nutrition yang emang kayak akan sayuran, itu aku suka. Nah, karena ini adalah alibi karena aku tidak menyukai sayuran, lebih tepatnya kurang menyukai. Ketika nasi ditambah daging dan juga sayuran tadi, pasti kan lengkap, nikmat. Sama juga seperti oatmeal. Ketika aku bosan untuk makan oatmeal, pasti aku mempunyai cara lain. Aku bisa menambahkan si oatmeal tadi dengan sayur-sayuran, asalkan aku juga enak gitu. Aku juga enak, akunya nggak muak sama si oatmeal tadi. Karena aku suka sama makanan manis, biasanya aku akan menambahkan si oatmeal tadi dengan susu, kacang, buah-buahan dan yang lainnya. Jadi saran saya, oatmeal itu bukan diet yang tepat, tetapi memang oatmeal itu kaya akan manfaat dan juga menyehatkan tubuh kita. Tetapi kalau kalian ingin diet, ya rubahlah mindset kalian. Mindset akan apa? Mindset tentang makanan yang tidak sehat ya kalian tinggalkan. Sebenarnya nggak ada panduan akan oatmeal yang pernah aku baca, cuman memang oatmeal itu seringkali berseliweran di beranda YouTube aku, bagaimana cara menu diet menguranginya. Nah, biasanya takaran-takaran yang cukup yaitu adalah kalian makan makanan yang bergizi, cukup dan berserat gitu, yang vitaminnya, karbohidratnya, proteinnya, mineralnya semuanya terpenuhi. Akan tetapi porsinya jangan kelebihan, itu aja sih. Dan inget ya, diet itu bukan hanya dari makanan. Diet itu berasal dari pola hidup kita, bagaimana aktivitas kita selama 24 jam per 7 sepanjang hari, all day sepanjang tahun, olahraga kita, dan juga makanan yang pernah kita konsumsi seumur hidup itu sangat berpengaruh terhadap pola kita.
Nah, jadi kalau saran aku, kalau kalian ingin banget cepet nurunin berat badan, ya kalian kuatkan tekad, kuatkan niat, kalian pasti bisa. Dilengkapi dengan apa ya, porsi makan yang dikurangi, olahraga yang tercukupi, aktivitas yang bagus, jangan suka begadang, dan juga jangan makan ketika mau tidur. Itu aja sih. Kalau buat oatmeal, aku nggak menyarankan, ini hanya review endless tentang aku dari oatmeal tadi ya. Bagaimana aku ketika makan oatmeal, karena aku suka, alhamdulillah manjur. Kalau kalian suka, kalian boleh mencobanya. Tapi kalau kalian tidak suka dan kalian menjadi muak, aku saranin sih enggak. Itu aja review tentang aku mengonsumsi Quaker oatmeal, apakah bisa mengecilkan berat badan atau enggak. Itu semua kembali pada kita masing-masing. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. See you in next video.